Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danuarya Putra Pamungkas dari Opering A2C. Nah, di sini saya akan membahas yaitu pembelajaran bahasa melampaui konten. Jadi dari bab ini kita akan mempelajari sebuah studi eksplorasi order tinggi berpikir dan literasi digital melalui digital pesan trailer di ESL Reading Class. Jadi pada kasus ini adalah siswa itu harus siap untuk berkembang dalam lingkungan teknologi yang terus berkembang tanpa terkecuali siswa internasional ya, karena siswa internasional ya pasti sudah lebih dahulu melakukan perkembangan terhadap teknologi. Semakin banyak siswa internasional yang datang ke negara-negara berbahasa Inggris untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris mereka dan mendapatkan pengalaman pendidikan yang berbeda. Jadi guru bahasa Inggris sebagai bahasa kedua ESL adalah salah satu kelompok pendidik pertama yang membantu siswa internasional, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi pendidikan saat ini. Nah, jadi GBT ini semacam pembelajaran. Jadi kayak eh, GBT itu kayak sebagai atau kepanjangan dari buku digital trailer yang sebagai kendaraan baru menggabungkan cerita dan teknologi video digital dengan tugas membaca proyek-proyek seperti itu. Asal-usul DBT dapat ditelusuri kembali ke tradisi mendongeng. Ya, mendongeng seperti kayak kita membahas tentang cerita-cerita zaman dahulu. Jadi kita seperti bercerita tapi di depan kamera. Seperti ini contohnya yang seperti saya menjelaskan tentang materi saat ini. Nah, di GBT itu mempunyai dasar pemikiran, tapi faktanya penulis dapat mengidentifikasi studi empiris tunggal yang menggunakan GBT di kelas L2. Namun demikian, literatur yang ada di SLA serta studi literasi telah menyaksikan peningkatan adopsi pedagogi mendongeng, teknologi video, dan kombinasi keduanya. Literatur tentang pedagogi bercerita, digital book talk, dan GST menunjukkan bahwa GBT dapat berperan penting dalam instruksi dan pembelajaran membaca L2. Dan GBT mengenalkan pendekatan naratif atau bercerita untuk mempromosikan pembelajaran literasi. Struktur cerita memfasilitasi pemahaman peserta didik tentang peristiwa tindakan dalam latar cerita. Peserta didik ditempatkan dalam lingkungan konseptual yang membantu pemahaman informasi. Selain itu, karena cerita mengatur informasi dalam pola yang memungkinkan pengenalan dan prediksi hasil pembelajaran, cerita membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, jadi ada pengembangan literasi dalam L2 bisa menjadi tugas yang menantang pembaca dan penulis menghadapi sejumlah hambatan yang ditimbulkan oleh kosakata, tata bahasa, dan perbedaan gaya dan budaya. Selain itu, kemampuan literasi L2 perlu dikembangkan secara terpadu. Input bacaan itu sendiri tidak harus diterjemahkan ke dalam penguasaan bahasa. Jadi, DBT sebagai kegiatan pembelajaran memiliki potensi untuk mempromosikan pemikiran tingkat tinggi atau HOT. Siswa L2 mengadopsi prinsip dan panduan Brockhart dalam memahami dan menilai HOT. Karena pendekatan khusus ini mempertimbangkan berbagai taksonomi HOT yang muncul selama bertahun-tahun. Misalnya Ayrsian, Cruishart, Myers, Pinches, Roth, dan Wistrock. Dalam proyek DBT ini, siswa ESL dewasa diminta untuk membuat dan mempresentasikan cuplikan buku digital berdurasi 2 hingga 3 menit berdasarkan novel berbahasa Inggris yang mereka baca selama kelas membaca ESL selama 8 minggu pada semester musim semi 2018. Proyek DBT memperhitungkan untuk 20% dari nilai kursus dan merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan siswa secara individual.
Nah, jadi kesimpulannya adalah jadi GBT ini menunjukkan bagaimana dapat diterapkan ke ruang kelas L2 untuk mempromosikan pemikiran tingkat tinggi dan keterampilan literasi digital dalam L2. Selain tujuan konvensional, pengembangan literasi L2 ini menawarkan rincian mengenai peluang pendidikan yang disediakan oleh GBT di kelas L2. Maka ini juga memberikan wawasan pedagogis dengan menggambarkan kasus praktis penerapan GBT sistematis dalam kursus membaca L2 intensif selama 8 minggu untuk belajar dewasa. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari pembelajaran bahasa melalui konten. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.